wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya, teman-teman. Apa kabar buat teman-teman sekalian? Pada kali ini kita akan membahas tentang tata cara pendaftaran PPIH Arab Saudi bagi teman-teman tim kesehatan haji. Jadi ya, teman-teman sekarang tengah dibuka proses rekrutmen panitia penyelenggara ibadah haji bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu bagaimana tata cara pendaftarannya? Ayo kita simak ya teman-teman ya. Dan simak sampai habis. Tapi sebelumnya mohon berkenan tak lupa mengingatkan untuk teman-teman sekalian untuk melakukan subscribe, like, komen, dan share, dan menyalakan lonceng notifikasi di akun YouTube-nya teman-teman sekalian. Oke, lanjut teman-teman ya. Pendaftaran itu Kementerian Kesehatan membuka website untuk menerima pendaftaran seleksi PPH Arab Saudi bidang kesehatan atau tenaga kesehatan haji, baik itu PPH Arab Saudi ataupun TKHI ya, yang berangkat bersama PPH Kloter melalui embarkasi di Indonesia. Yaitu ada beberapa bagian ya teman-teman yang akan kita bahas, yaitu mulai dari tampilan dashboard, lalu halaman login atau sign in, atau pembuatan akun, dan beberapa poin-poin yang teman-teman harus input setelah teman-teman melakukan pendaftaran melalui website Daftarin ya. Baiklah teman-teman, ini ada, silakan teman-teman masuk melalui website daftarin.kemenkes.go.id/recruitment/login. Kira-kira tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Silakan klik teman-teman, klik tombol masuk yang berada di sebelah kanan atas layar. Oke, selanjutnya pada halaman utama atau halaman awal proses pembuatan login akun, di situ ada peserta, ada yang belum memiliki akun, ada yang sudah memiliki akun. Jadi peserta yang sudah memiliki akun silakan masuk dengan menggunakan NIK dan pastikan benar ya. Pastikan NIK-nya benar dan tidak ada yang terlewat. Lalu masukkan password yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Selanjutnya ada bagian pendaftar, ada namanya buat akun di sini. Nah, itu buat akun di sini. Itu untuk teman-teman peserta yang belum pernah memiliki akun. Lalu tersedia lagi ada input akun untuk masuk aplikasi dan juga panduan ya, panduan pengisian daftarin. Lalu buat akun ya teman-teman. Nah, buat teman-teman sekalian yang mungkin lupa atau eh, lupa mencatat gitu ya, lupa password, silakan klik reset password, maka notifikasi akan dikirim melalui email yang terdaftar sebelumnya. Oke ya teman-teman, lanjut lagi kita. Ini lebih kurang ya teman-teman, ketika teman-teman buat akun baru, jadi buat akun baru itu akan masuk ke beberapa halaman yang teman-teman wajib isi ya. Silakan isi NIK, email yang aktif, dan 8 password, 8 karakter password ya. Saran saya untuk pembuatan password, gunakanlah kombinasi huruf
huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Karena tujuannya sebagai security ya teman-teman ya. Jadi tidak mudah untuk ditembus oleh orang lain gitu ya, atau hacker. Selanjutnya teman-teman klik kolom I'm not a robot. Lalu klik juga ada saya sudah membaca dan paham akan petunjuk pendaftaran. Lalu klik kirim. Nah, setelah teman-teman mengklik kirim, maka akan dikirim email ke email aktivasinya ke email yang terdaftar atau email yang sudah didaftarkan teman-teman. Lalu ingat ya, selalu teman-teman ya, pastikan nick yang tertera pada email atau yang sudah diinput sesuai KTP, biasanya 16 digit ya, 16 digit. Dan juga waktunya harus diperhatikan ketika emailnya lebih dari 24 jam, maka teman-teman silakan ulangi registrasi setelah 24 jam. Karena email aktivasi itu hanya berlaku selama 24 jam. Satu kali 24 jam, teman-teman ya. Ketika teman-teman lewat dari 24 jam, maka link aktivasinya sudah tidak aktif lagi. Jadi harus mengulang registrasi setelah 24 jam. Lanjut ya, teman-teman ya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah memiliki akun, silakan teman-teman masuk dengan memasukkan 16 angka NIK tanpa spasi. Lalu silakan masuk dengan menggunakan password yang sudah dibuat. Lalu klik kolom CAPTCHA, yaitu I'm not a robot, lalu klik masuk. Itu ya teman-teman. Nah, ada beberapa kejadian ini teman-teman ya. Ada teman-teman yang lupa password. Nah, silakan klik reset password, lalu masukkan nick atau email. Dan email ya, salah. Dan email, dan akan dikirim link aktivasi ke email yang sudah terdaftar sebelumnya, bukan email yang baru ya teman-teman. Emailnya yang sudah terdaftar, yang sudah teman-teman input pada saat menu registrasi. Lalu bagaimana ketika email yang sudah diinput ternyata tidak masuk-masuk gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan diulangi setelah 24 jam. Mungkin karena traffic email yang sangat padat, tingginya pendaftar. Lalu silakan teman-teman cek lagi setelah melakukan registrasi ulang. Lalu ketika ada perubahan, misalkan emailnya teman-teman berubah dari yang lama ke yang baru, nah, lalu teman-teman silakan reset email, ada di bagian bawah di dekat reset password ya, ada juga reset email. Lalu teman-teman masukkan NIK yang sudah diinput dan pastikan benar. Lalu email lama, lalu masukkan juga email baru. Itu ya. Atau kalau teman-teman email lama masih ragu, ini benar atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman silakan ganti aja emailnya. Sudah diganti email terlebih dahulu, baru dilakukan reset password. Jadi, link aktivasi reset passwordnya akan masuk ke email yang baru. Gitu ya. Silakan dicoba ya teman-teman. Ini banyak kejadian bahwa yang sudah pernah buat akun tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu ya, itu lupa, lalu mencoba mengingat-ingat ternyata lupa gitu ya, nggak teringat. Silakan lakukan tahapan ini gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa gitu ya, dan mudah-mudahan dipermudah.
Selanjutnya, ini halaman pertama ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah masuk melalui akun teman-teman sekalian, ada beberapa menu yaitu menu biodata, pendidikan, sertifikat, dan pendaftaran. Untuk biodata silakan teman-teman masukkan nick, email, biasanya sudah otomatis ya, karena teman-teman sudah input di awal halaman muka, lalu tempat lahir, jenis kelamin, nama ayah, informasi domisili, provinsi, kecamatan, dan sampai secara lengkap ya teman-teman silakan diisi. Jika ada tanda merah bintang itu wajib diisi ya, atau ya mandatori dan wajib diisi hukumnya. Oke, selanjutnya nama lengkap silakan diisi minimal dua suku kata karena persyaratan jika teman-teman sudah dinyatakan lulus untuk request visa. Karena aturan keimigrasian minimal nama yang tertera disesuaikan dengan paspor itu minimal dua suku kata, gitu ya. Apabila nama hanya terisi satu kata, sertakan nama lengkap ayah, ya gitu. Pada misalkan eh, namanya Ahmad, namanya Ahmad saja, tapi ditambahkan nama ayahnya, misalkan ayahnya namanya Suseno, ya. Jadi ditambah jadi nama lengkapnya Ahmad Suseno. Ahmad nama aslinya, Suseno nama ayahnya. Seluruh data harus diisi dengan benar ya, teman-teman, sesuai dengan keadaan teman-teman sekalian. Dan pastikan nomor handphone teman-teman yang diinput itu aktif ya, aktif dan disertakan dengan nomor yang terintegrasi dengan WhatsApp. Selanjutnya, lalu ada teman-teman foto buku nikah, ada tanda tanya ya, untuk kita melihat format yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Format persyaratannya untuk ukuran file, gambar harus jelas, berbentuk PDF. Untuk foto, resolusinya, ukurannya 320 dikali 460 piksel. Bentuknya JPG atau PNG atau JPEG. Atau juga harus maksimal 18 kilobyte. Harus disesuaikan ya teman-teman kalau memang eh, lebih dari 18 kilobyte, silakan teman-teman sekalian untuk melakukan kompres file ya, kompres file. Dan semuanya gambar harus jelas karena semua verifikasi dilakukan secara online. Kalau teman-teman tidak jelas, nanti takutnya datanya tidak terbaca ya, teman-teman. Selanjutnya, form pendidikan sesuai dengan riwayat pendidikan dan peminatan tugas. Silakan teman-teman mengklik tombol plus untuk menginput data yang berada di sebelah kanan atas. Jika lebih dari satu jenjang pendidikan bersertifikat, tekan tanda lagi untuk menambah data. Apabila ada yang salah dari inputan teman-teman, silakan ada tombol berbentuk pensil ya. Silakan untuk mengubah atau mengedit atau menghapus, ada berwarna merah ya, menghapus data yang teman-teman dirasa salah lalu ditambah lagi boleh gitu ya. Oke, dan nomor ijazahnya harus benar ya teman-teman. Tanggal ijazah, jurusan, jenjang pendidikan, lalu dokumennya silakan teman-teman di-upload dalam bentuk PDF maksimal 100 kilobyte. Lanjut lagi ya teman-teman, ada form pekerjaan. Form pekerjaan ini diisi ada namanya mulai kerja gitu ya. Mulai kerja itu diisi dengan waktu start mulai bekerja. Buktinya apa teman-teman? Mulai kerja dilampirkan surat keputusan
yang menyatakan mulai kerja sampai dengan SK terakhir. Nah, itu tidak dibuat dalam satu file yang lagi-lagi berbentuk PDF. Lalu jangan lupa simpan apabila sudah selesai semua gitu ya teman-teman. Nah, biasanya buat teman-teman yang tim kesehatan biasanya ada persyaratan khusus yaitu STR ya. STR itu jangan lupa ya teman-teman ya, surat tanda registrasi itu wajib dilampirkan gitu ya. Dan tanggal kadaluarsanya juga harus sesuai dengan yang diupload. Selanjutnya ada menu sertifikat. Nah, ini ya teman-teman, sertifikat ini juga menentukan ketika menjadi pertimbangan apabila teman-teman yang sudah pernah bertugas lebih dari satu kali gitu ya. Silakan teman-teman isi SK petugas. Itu ada 3 kriteria SK petugas itu ya, petugas kesehatan Arab Saudi pernah bertugas, atau SK PPH embarkasi, tim kesehatan embarkasi, sama SK dan juga SK pengelola kesehatan haji daerah gitu ya. Nah, silakan teman-teman lakukan itu. Apabila lebih dari satu, silakan dimasukkan atau diklik button yang pada tahun teman-teman bekerja gitu atau bertugas ya. Lebih tepatnya bertugas. Tuh di situ ya ada ya PPH untuk teman-teman yang bertugas sebagai PPH Kesehatan Arab Saudi atau TKH Tim Kesehatan Haji biasanya itu di kloter gitu ya. Nah, dan filenya dilampirkan dan diupload lagi-lagi menggunakan dokumen PDF maksimal 10 kilobyte gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang SK-nya PPH embarkasi ya, atau dan juga SK pengelola kesehatan haji provinsi atau kabupaten kota. Cantumkan SK kesehatan paling awal dan berapa tahun sudah bertugas dan jangan lupa diklik simpan. Lalu selanjutnya ada form sertifikat itu harus disertai dengan SK dan sertifikatnya dan diupload gitu ya. Ada SK tenaga cadangan kesehatan, silakan mengklik tombol plus untuk menginput data. Itu tenaga cadangan kesehatan adalah tenaga cadangan kesehatan yang ditetapkan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Lalu silakan jangan lupa dimasukkan nomor sertifikat, lalu tanggal sertifikat, lalu filenya diupload dalam bentuk PDF dan klik simpan. Ini juga ya teman-teman ya, ini ada form sertifikat pelatihan kegawat daruratan, silakan teman-teman isi. Jenis sertifikatnya, tahun, nomor sertifikat, dan filenya juga harus diupload. Jadi jenis sertifikat itu ada ACLS, BLS, Emergency Nursing, dan sebagainya. Silakan teman-teman lampirkan sebagai pertimbangan untuk tim verifikasi Kementerian Kesehatan untuk menentukan kelolosan atau kelulusan teman-teman dalam proses pendaftaran seleksi secara online. Itu ya. Ini juga sama ya, penanganan krisis atau gawat darurat. Silakan di-upload. Jangan lupa tanggal, judul sertifikatnya harus sesuai dengan apa yang kita upload. Selanjutnya ada, nah ini buat tenaga kesehatan teladan nasional gitu ya. Hanya untuk tenaga kesehatan nasional yang disahkan oleh Menteri Kesehatan. Artinya tenaga kesehatan diberikan penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai tenaga kesehatan teladan nasional gitu ya teman-teman.
Jangan lupa untuk di-upload juga bukti melalui file yang berbentuk PDF dan jangan lupa disimpan. Dan kesemuanya itu silakan teman-teman di-scan yang file asli ya. Jadi keabsahannya sudah jelas dan sudah dicap secara basah gitu ya. Dicap basah apapun bentuk sertifikatnya akan dicap basah. Jadi memang resmi dan bukan hasil scan. Bukan hasil bukan hasil scan gimana ya? Maksudnya memang asli dan bukan fotokopi gitu maksudnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya lalu teman-teman klik pendaftaran, pilih jenis tugas. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar ya, teman-teman, sebelum melakukan simpan atau submit. Harus dipahami bahwa penugasan itu ada dua, yaitu PPH. PPH itu yang bertugas di Arab Saudi ya, teman-teman ya. Yang kedua ada TKH, Tim Kesehatan Haji. Lalu pendidikan yang hendak digunakan untuk mendaftar. Pilih profesi yang sesuai dengan pendidikan yang dipilih. Dan untuk jenis penugasan PPH memilih kelompok penugasan. Klik tombol simpan, tapi sebelumnya harus kita perhatikan dan cermat ya, jangan sampai salah memilih. Apabila salah memilih dan sudah diklik tombol submitnya, maka pilihan teman-teman tidak bisa diubah lagi ya. Sayang ya teman-teman, kesempatan teman-teman untuk menjadi bagian pelayan-pelayan tamu Allah ya mungkin cukup sampai di sini kalau memang itu ya. Belum rezeki teman-teman untuk tahun ini. Lalu klik tombol simpan. Nah, lalu muncul notifikasi yakin akan disimpan. Pastikan Anda sudah benar dan data yang disimpan tidak dapat diedit kembali. Nah, ya. Ini teman-teman ya, ini yang menjadi poin penting ketika semuanya sudah selesai. Pastikan sebelum mengklik tombol simpan atau submit, teman-teman lakukan pengecekan sebelum melakukan itu ya. Silakan dicek-cek lagi sampai dengan pastikan bahwa itu benar semua yang sudah diupload, yang sudah diisi, sertifikat, nomor sertifikat sudah sesuai semua. Apabila sudah yakin, ya silakan baca sholawat lalu bismillah, klik tombol simpan. Mudah-mudahan menjadi titik awal teman-teman untuk melakukan perjuangan untuk melayani tamu-tamu Allah. Menjadi wasilah teman-teman melalui tim kesehatan haji Indonesia gitu ya. Nah, apabila teman-teman sudah tersimpan semua riwayat pendaftarannya muncul ya, lalu teman-teman harus melengkapi dokumen elektronik atau sering disebut e-filing ya. Lalu ada tiga tombol button di sebelah kanan, ada tombol berwarna kuning untuk mengunduh formulir yang harus dilengkapi, formatnya ada di sana semua, lalu tombol biru untuk unggah formulir yang sudah dilengkapi oleh pendaftaran dan tombol merah bagi pendaftar yang memutuskan untuk mengundurkan diri gitu ya. Jadi otomatis data teman-teman yang sudah diupload pada proses sebelumnya akan hilang dan dianggap mengundurkan diri. Dokumen persyaratan wajib diupload terdiri dari dokumen pendaftaran, dokumen pengalaman kerja, kartu BPJS, dokumen izin instansi ya. Nah, dokumen instansi ini harus ditandatangani dan dicap basah atau ditandatangani secara elektronik. Lalu pernyataan tanggung jawab mutlak. Dokumen pernyataan tanggung jawab mutlak ini akan ada di formulir atau form yang sudah ada. Silakan teman-teman isi dan edit dan klik simpan. Pastikan jangan lupa sebelum mengklik tombol simpan,
teman-teman sudah memastikan semua yang diupload itu sudah sesuai gitu ya. Nah, pengisian daftarin selesai, selanjutnya akan dilakukan seleksi data online. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, pendaftar terbaik, pengisian data lengkap, sesuai dan valid, dengan bobot nilai tertinggi sesuai batas kuota akan mendapatkan informasi melanjutkan proses tes wawasan kesehatan haji di akun daftarin masing-masing. Jadi semuanya akan berjalan secara online. Teman-teman harus rajin-rajin mengecek akun di daftarin, maka akan muncul notifikasi lolos atau tidaknya proses seleksi online sesuai dengan berkas-berkas teman-teman yang sudah diupload sebelumnya. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman silakan kunjungi medsos Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Eh, Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa diinformasikan. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Lalu nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika channel ini mengupload video terbaru. Demikian ya teman-teman, semoga video ini menjadi wasilah teman-teman dan membantu dan memberikan manfaat. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu teman-teman dan menjadi wasilah untuk menjadi petugas pelayanan haji tamu-tamu Allah dari Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.